Yesaya 7 ayat 14 dikatakan seperti ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, Yesaya 7 ayat 14. Nah, terus yang di Matius, sekali lagi yang di Matius, ya. Nah, ini tentang kelahiran Tuhan juga. Jadi menceritakan bahwa dia ada bersama-sama dengan kita, ya, menyatu dengan kita. Nah, kalau tadi kan dikatakan Yesus sendiri adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita, beserta. Jadi penyertaan Tuhan. Nah, kalau kita disertai Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Immanuel, ya, Yesaya 7 ayat 14. Nah, terus yang di Matius, sekali lagi yang di Matius, ya. Nah, ini tentang kelahiran Tuhan juga. Jadi menceritakan bahwa dia ada bersama-sama dengan kita, ya, menyatu dengan kita. Nah, kalau tadi kan dikatakan Yesus sendiri adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita, beserta. Jadi penyertaan Tuhan. Nah, kalau kita disertai Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Nah, gitu ya. Nah, ini coba kita baca dulu supaya kita lebih mendalami firman ini. Oke. Sekarang Matius 1 ayat 23. Ini sama, artinya sama. Ya, ini nih. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai. Ya. Coba kalau kita baca di Yohanes, ya, Yohanes 1. Ini akan lebih mendalami lagi. Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, ini. Ya, jadi Immanuel atau Tuhan beserta dengan kita. Kalau Tuhan menyertai kita, ini ada sesuatu yang dahsyat. Jadi kegelapan menutupi dunia, tetapi ketika terang itu datang, yaitu Kristus, terang itu tidak bisa menguasai kita. Amin. Jadi kekuatan kegelapan itu tidak bisa menguasai. Ya. Nah, ini. Terus dikatakan seperti ini. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang telah menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, dunia tidak mengenalnya. Jadi kalau kita berpikiran secara duniawi, walaupun kita orang Kristen,
yang masih hidup secara duniawi juga tidak akan mengenal secara pribadi. Ya, makanya kita harus belajar mengenal sungguh-sungguh, belajar bukan sekedar dari kata orang, tetapi kita mengenal secara pribadi. Jadi ini pengaruh dari terang yang dari Tuhan itu adalah kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi maksudnya kuasa roh lain pun tidak akan bisa menguasainya. Jadi efek yang kita peroleh ini akan sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kita, ya. Nah, ini artinya kalau ada kuasa kegelapan, itu kuasa kegelapan kan ada kesusahan, ada sakit penyakit, ada kutuk. Nah, tetapi kalau terang itu sudah menyatu dengan kita, kita pun akan memancarkan terang itu. Ya, memancarkan terang. Jadi, kalau kita bisa memancarkan terang, kegelapan tidak dapat menguasainya. Amin ya. Jadi kegelapan dari roh jahat, dari dunia tidak dapat menguasai. Nah, artinya apapun yang terjadi kita tetap akan selalu menang dalam Tuhan. Baca sekarang 2 Petrus 1 ayat 3 kita mulai ya. Ini agak banyak, tapi biar kita lebih mendalami ya. Ini saya bacakan aja. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Ini yang disebut tadi, kalau Allah menyertai kita, Allah ada di dalam kita, ya, kita ini mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ini penjelasannya, dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Artinya kita benar-benar dikuasai oleh roh Tuhan, oleh terang Tuhan. Ya, tidak dikuasai lagi oleh hawa nafsu yang membinasakan. Nah, ayat 6, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, menambahkan kepada iman kita ini kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, artinya gini, jadi orang Kristen apa yang penting kan cukup percaya saja, katanya. Percaya saja pasti kamu menang, percaya saja pasti kamu selamat. Ya memang benar, yang penting percaya, ya kan. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, ditambahkan dengan kebajikan. Nah, dan kepada kebajikan pengetahuan, ya, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Nah, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan semua orang. Jadi ada peningkatan-peningkatannya, ya. Jadi biar kita sebagai orang Kristen bukan yang Kristen yang ecek-ecek gitu ya, yang benar-benar berkualitas istilahnya. Jadi ada ditambahkan sesuatu. Kita sudah percaya, sudah beriman, itu bagus. Tetapi kita juga harus terus bertumbuh. Kepada iman ditambahkan kebajikan. Kebajikan itu kan sebuah perbuatan baik, ya, jadi nyata perbuatan baik. Nah, terus kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuannya juga harus ditambahkan. Nah, karena apa?
supaya semuanya terisi, bukan cuma hati kita tetapi juga pikiran kita diisi oleh pengetahuan. Ya, itu seperti di kitab Amsal dikatakan, hikmat itu lurus, jelas bagi yang cerdas dan lurus bagi yang berpengetahuan. Jadi pengetahuan ini ternyata penting. Jadi hikmat itu jelas bagi yang cerdas. Yang cerdas itu kan pikirannya memang sudah cerdas, gampang nangkap. Tetapi juga lurus bagi yang berpengetahuan. Artinya kalau orang sudah berpengetahuan, ini akan enak kalau ngomong ini. Nah, saya pernah, ya ini istilahnya waktu itu ngajar, kalau orang yang bodoh ini berkali-kali diajarin, susah gitu. Sampai dari yang sulit sampai yang paling sederhana, ini sulit dimengerti. Tetapi ketika ngomong ke orang yang berpengetahuan, baru saya jelaskan, ini langsung dia gini ngomongin, oh iya Pak, saya nangkep ini Pak, saya sudah ngerti. Nah, itu lurus bagi yang berpengetahuan, itu akan lebih enak ya. Nah, terus ditambahkan seperti ini. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Maksudnya orang yang berpengetahuan juga harus ada penguasaan diri. Orang sudah punya kuasa iman, punya pengetahuan, tetapi kalau tidak bisa menguasai diri, repot juga. Makanya harus ditambahkan dengan penguasaan diri. Terus kepada penguasaan diri, ketekunan. Kalau sudah bisa menguasai diri, ini baru bisa bertekun. Ya, tekun. Terus dan kepada ketekunan, kesalehan. Kesalehan itu artinya ya mulai tampil religius gitu ya. Lebih religius lagi. Lebih aktif dalam ibadah, dalam melayani, itu artinya menjadi orang yang saleh. Ya. Dan kepada kesalehan, nah kalau sudah saleh, ini ditambahkan kepada kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara kan yang seiman dulu, yang ada kaitannya dulu. Nah, setelah kasih kepada saudara-saudara, baru meningkat lagi kasih akan semua orang. Ini berarti ada peningkatan lebih tinggi lagi. Gitu ya. Nah, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, nah ini kalau semuanya itu ada pada kita dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil. Ya, berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan Kristus, akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, kalau semuanya itu ada pada kita, yaitu ada tadi ya, dari yang pertama iman, terus ada kebajikan, pengetahuan ini penguasaan diri, ditambahkan lagi ketekunan ditambahkan kesalehan ditambahkan kasih akan saudara dan kasih akan semua orang. Kalau memiliki semuanya ini, maka pengenalan kita akan Tuhan dibuat berhasil. Ya, menjadi orang yang berhasil. Jadi kunci sukses ini bukan yang banyak harta, bukannya, tetapi pengenalan akan Tuhan yang berhasil ya. Nah ini ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah tentunya kita nggak mau jadi orang yang picik ya, tetapi supaya kita diberikan ada kecerdasan, ada pengetahuan. Nah ini, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, ini sekali lagi ditekankan, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kalau kita melakukannya, tidak akan pernah tersandung. Amin. Jadi akan diberikan, bisa lancar, bisa melewati semuanya. Bahkan kalau di perjanjian lama dikatakan, kamu akan beruntung dalam perjalananmu. Jadi dimanapun kita berjalan,
Tuhan membuat beruntung. Jadi tidak akan pernah tersandung. Nah, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Ya, saya kira itu aja. Ya, ini. Jadi kita belajar untuk kalau sudah manunggal dengan Tuhan, menyatu. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini menyatu dengan Tuhan, manunggal dengan Tuhan. Nah, jadi kalau ilmu Jawa ini kalau sudah manunggaling kawula Gusti, Gusti lan kawula, ini ilmu yang tingkat tinggi. Ilmu tingkat tinggi. Ya. Jadi mungkin kita semua pernah tahu kalau yang sebagian orang Jawa kan ada namanya seperti raja-raja Jawa yang bertapa terus moksa. Tahu ya, menyatu dengan alam, menyatu dengan sesembahannya, menjadi manusia setengah dewa gitu. Jadi nggak mati-mati ya. Nah, ini kan kita sudah lihat, kalau kita lihat kisahnya dari awal sampai akhir itu kan. Nah, Brahma Kumbara menjadi manusia setengah dewa, itu namanya sudah manunggal itu. Manunggal dengan apa yang dia percayai. Ya, moksa. Nah, ini. Nah, kalau kita ini manunggaling kawula Gusti, nah, kapan kita mulai manunggal ini? Nah, kita mulai sejak pertobatan. Terus kita menerima roh Tuhan, menerima Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu masuk ke dalam diri kita. Ini coba kalau kita lihat di ayat-ayatnya Paulus ya, maksudnya di surat-suratnya Paulus itu selalu ditutup, kiranya roh Tuhan menyatu dengan rohmu, kiranya rahmat Tuhan menyatu dengan rohmu. Dengan, kalau bahasa Jawa malah mugo-mugo, kan, mugo-mugo roe Gusti Allah sih rahmate Gusti Allah nyawiji manunggal kalawan sukmaniro. Kalian sukmo itu kan roh ya, menyatu dengan roh kita. Nah itu ya. Jadi kalau sudah manunggal ini akan terjadi hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, kelasnya naik itu, apa yang dirasakan oleh dia itu seperti sudah lepas dari dunia gitu. Nah, kalau kita kan ajaran doa Bapa kami itu ya, di bumi seperti di surga. Ya, walaupun masih di bumi, tetapi di bumi ini seperti di surga. Nah, ini kalau kita sudah menyatu akan alami hal-hal yang ajaib, yang luar biasa. Nah, gitu ya. Nah, terus ada beberapa tingkatan seperti ini. Kalau kita yang pertama itu ada namanya manusia duniawi. Manusia yang masih hidup secara duniawi, secara daging, yang diikuti itu nafsu, terus kedagingan. Nah, terus setelah kita kenal Tuhan, kita melayani Tuhan. Hidupnya mulai ke arah hal-hal yang rohani. Nah, seperti tadi ada kesalehan. Kesalehan itu mulai hidupnya religius. Sudah makan berdoa, bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa. Yang tadinya kalau manusia jasmani nggak mau kayak gitu, ya kan? Nggak bisa seperti ini. Tetapi ketika sudah menjadi manusia rohani, ini bisa. Nah, terus apakah manusia rohani nggak bisa jatuh dalam dosa? Nah, manusia rohani ternyata orang yang hidupnya terarah kepada roh pun masih bisa jatuh. Nah, ini contohnya Daud sendiri. Daud ini dikenal paling menurut sama Tuhan, tapi ketika lihat istrinya panglimanya yang bernama Batseba, wah, masih bisa jatuh dalam dosa, ya kan? Nah, tapi kalau kita mencapai klimaksnya, tingkat tertingginya, ini yang
2 Petrus tadi, 2 Petrus 1 yang ayat 4 dikatakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Artinya tingkatan ini kita capai semua. Manusia duniawi, terus setelah itu lepas menjadi manusia rohani, setelah itu tingkat yang terakhir menjadi manusia ilahi. Manusia ilahi. Jadi kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, bagaimana supaya kita masuk ke dalam kodrat ilahi ini? Ini kalau kita baca di surat Yohanes kan 1 Yohanes, 2 Yohanes gitu ya. Nanti bisa baca sendiri. Itu seperti ini bunyinya. Orang yang lahir dari Allah, ya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini. Jadi artinya nanti akan mengalami yang namanya orang yang berbuat, yang sudah menyatu dengan Tuhan, yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa. Jadi nggak ada lagi keinginan itu, sudah nggak muncul lagi. Nah, jadi keinginannya sudah kalah oleh manusia rohani, manusia ilahi kita, sudah tertindih. Keinginan-keinginan itu kayak tertindih, jadi lebih kuat manusia roh kita daripada manusia jasmani kita, gitu ya. Nah itu, jadi kita akan lihat dalam hidup kita. Ya, walaupun sekarang belum mencapai itu, bahkan saya sendiri pun belum, tapi arah kita harus mencapai ke situ. Ya kan? Menjadi manusia ilahi itu, mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu. Gitu ya. Oke, saya kira ini mungkin ada yang pengen berbagi, pengen sharing ya. Jadi supaya kita sama-sama diberkati, tapi kita juga sama-sama menjadi berkat. Oke. Gini, jadi lahir baru itu kan terjadi satu perubahan yang besar gitu ya, terjadi satu perubahan. Nah, jadi bagaimana perubahan itu terjadi? Ya, coba Mas Wahyu, coba dulu kayak apa, sekarang seperti apa? Boleh cerita Mas Wahyu? Saya dulu sangat terpuruk sekali. Tapi ya, saya mengenal orang-orang penginjil hebat, saya menangis. Saya kok seperti ini. Akhirnya saya bangkit lagi, merasa saya tidak berguna. Akhirnya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah makna besar dari lahir kembali. Lahir kembali menurut saya seperti itu. Bangkit dari keterpurukan, lahir secara besar itu, akan mencari Tuhan dan memuliakan Dia. Ya. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Gini. Berseru ya. Coba dulu dari karakter aja dulu. Karakternya seperti apa sebelum bertobat itu? Saya keras sekali. Saya pokoknya kalau saya prinsip saya, pokoknya nggak bisa saya bacot, saya bakar dari dulu. Prinsip saya itu. Saya kalau berantem nggak membuat saya bacot, kalau saya bakar. Nah, ya. Tapi setelah kenal Tuhan Yesus, sungguh-sungguh. Sekarang udah nggak berani, takut sekarang. Namanya dilahirkan itu kan pernah dikandung, pernah masuk dalam kandungan. Nah, gini coba contoh ya. Kalau ibu-ibu yang sudah punya anak, kalau punya anak bayi, ya punya anak bayi ini kan, kalau bayinya nangis, rewel, terus diangkat sama ibunya, rata-rata kalau naruh kan sebelah sini, sebelah kiri, itu dia akan terasa tenang, terus diam gitu, ya kan. Nah,
Tahu enggak kenapa kok bisa tenang ketika dibawa ibunya seperti ini? Ya kan? Jadi ketika digendong di sebelah kiri, ini sudah terbiasa ketika dalam kandungan itu selalu mendengar denyut jantung ibunya. Dari apa yang dikatakan ibunya, apa yang terjadi di dalam ibunya, ini bisa rasakan semua kasihnya, kasih sayangnya itu bisa terasa. Nah, jadi ketika dia nangis, ketika sudah lahir ya, dia nangis di gendong seperti ini, dia akan mulai merasakan lagi kehangatan kasih sayang itu seperti di dalam kandungan. Terus mendengar suara detak jantungnya, detak jantung dari ibu yang sudah mengandung. Nah, ini dia akan menjadi tenang. Nah, kita orang yang sudah lahir dari Allah itu kan ada proses kelahirannya. Bagaimana Tuhan dekat dengan kita, Tuhan merangkul kita, kita mengerti firman-Nya. Nah, kalau saat itu kita alami, ya itu akan terjadi seperti lagu yang hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi orang ini akan mengalami namanya detak jantungnya Tuhan, itu akan kenal. Itu makanya sebelum kita berdoa, kadang-kadang Tuhan sudah tahu. Kita baru membayangkan aja, baru timbul dalam pikiran, dalam hati, ini tiba-tiba apa yang kita bayangkan itu terjadi gitu ya. Nah, ini karena apa? Karena kita mengenal Dia, Tuhan juga mengenal kita. Itu yang ditulis di Yohanes 15 yang berkata seperti ini. Barang siapa tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, ya, mintalah apa saja, aku akan berikan kepadamu. Ya, itu Yohanes 15 gitu ya. Jadi itu bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan. 15:7. Ya, ayat 7. Yaitu kalau kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan, itu yang akan terjadi. Kita bisa mendengar detak jantungnya Tuhan. Kita bisa merasakan kasih-Nya setiap waktu.